Apa ini? Apakah ini akhir dunia? Musuh hujani Ganhai dengan misil. Bagian udara, kenapa begitu lemah? Sistem pertahanan udara belum sempurna. Kami tak menduga ada sebanyak ini misil dari suku musuh. Marah sekali. Tak mungkin tangkap semuanya. Selain itu, lalu apa lagi? Cepat. Hasil pemantauan sistem. Ada yang lain di dalamnya. Banyak bom nuklir. Benar, lebih dari satu bom nuklir. Fahmi. Takut menangkapnya. Kenapa informasi ini terlambat? Siapakah penguasa Ganhai? Apu. Peringatan Ganhai naik ke level 2. Naik ke level tertinggi 5. Siarkan ke seluruh kota. Berlindung di bunker udara. Sudahlah. Ada bom nuklir. Kota Qianhai sekarang sudah selesai. Tidak ada apa yang bisa dilakukan. Anak brengsek. Setelah datang dari dunia kultivasi, saatnya bertindak. Bobo. Sudah berapa kali aku bilang? Setelah pindah, sesuaikan dengan budaya lokal. Sebut aku sebagai ibumu. Oke, ibu. Jadi, kenapa ibu memanggil saya? Coba lihat keluar. Itu cuma kembang api. Kenapa tidak ayah atau kakakmu yang menanganinya? Cukup tangani saja, apa susahnya? Waduh, gue takut nyalainnya. Semua orang lagi sibuk. Dengarkan baik-baik. Di dunia dakian, berhasil di banyak bidang. Semua berprestasi. Hanya kamu yang gak ngapa-ngapain. Jika ada masalah di dunia, mana ada dunia yang bagus banget sampai kamu bisa rebahan aja. Ibu, banyak kembang api. Kamu tidak takut anakmu cedera? Anak brengsekmu ini, dulu di dunia para kultivator, menyebut dirinya pecundang. Seberapa kuat kamu? Aku, sebagai ibumu, tentu tahu. Aku bilang, segera lakukan. Ibumu, gubernur kota Kalau ada warga dakian yang terluka, nanti aku akan menghukummu. Setelah sulit, sampai di dunia tanpa kultivasi. Jangan biarkan orang merusak semuanya. Oh. Pembudidaya suan terkuat, pelindung batas. Zhou Chen belajar. Biarlah. 3-2. Apa yang terjadi tadi? Gubernur Shen. Mengapa tidak menginstruksikan evakuasi? Aku yang akan pergi. Oh, sudah terlambat. Semuanya habis. Kami adalah penjahat bagi negara Qian. Jenderal, lihat ini. Keadaan berubah. Zhou Chen belajar. Penguasa pedang misis. Aku melupakan itu. Di negara Qian ada seorang penguasa pedang, namun ini bom nuklir. Pindahkan gunung, isi laut tak berguna. Tak mampu menghadapi semuanya. Hanyalah benda sepele. Sombong di hadapanku. Akan keluar pedangnya. Senyap.
Pedangku bisa membelah bulan. Pedangku potong naga. Meledak dalam 3 detik. Apa yang akan dia lakukan? Kenapa belum bertindak? Oke, oke. Sukses. Luar biasa sekali. Pertarungan kecil. Siapa yang izinkan ini? Pedangku tak pantas ditarik. 10 kilogram. Kamu hebat. Pakai trik ganti baju. Kamu masih ingat gak aturan yang kita buat waktu pertama kali datang? Jangan ungkap identitas. Asal kamu ingat aja. Aku mau bilangin kamu satu lagi. Ma, aku gak mau deh. Nyeri banget. Udah. Gak setuju juga GKP. Nanti besok akan siapkanmu kencan buta, lanjutkan nama Zou. Kan satu keluarga. Ngapain formal gitu? Teman perempuan. Langsung aja susun aku. Hahaha. Boleh. Zhou Chen, kamu malas di kantor lagi? Percaya aku pecat kamu. Jangan bohongin aku lagi. Jangan lupa ya, aku dikirim dari istana untuk jaga kamu. Tak bisa pecatku. Kamu. Lupa tambah ayahmu ke grup WeChat. Zhou Chen. Ayo cepat ikut. Aku tahu, aku sudah di sini. Kok lama banget? Lemah, susah berjalan cepat. Kayak kamu gini. Dikirim dari kota untuk menjagaku. Badanmu tak lebih baik dariku. Aku nggak peduli sama orang tuamu. Jangan ganggu aku. Berencana terhadapmu. Kalau bukan ibu, nggak bakal datang. Cewek yang tiap harinya risalahku. Mau jauh-jauh dari kamu. Ketua grup Zexian lagi riset AI pintar. Teknologi ini berguna untuk pertahanan udara. Bermanfaat bagi pertahanan udara Kian. Suku liar telah menerima kabar kemungkinan besar mereka akan bertindak. Harus benar-benar jagain dia, nggak boleh gagal. 2. Kalau nggak ada yang suruh, aku mah nggak bakal ikut kamu. Siapa suruh melindungi aku? Pengemudi. Anjing lemah. Bagaimana mungkin aku, seorang penguasa besar, disebut anjing kecil? Tak lindungi, laporkan ke gubernur. Aku nggak percaya. Nggak bakal bisa lepasin kamu. Bos Jiang, kamu mengendarai mobil ini terlalu cepat. Apa yang terjadi di sini? Ini bagaimana? Apa yang terjadi di sini?
Bos Jian, kecepatan 200 km, tapi mobil tetap lambat. Apakah kamu yang mempermainkannya? Bukan salah saya bukan dewa. Mungkin ada yang berbuat salah dan mendapat hukuman. Bos Jiang, apakah kamu datang naik becak nenek? Coba kamu kendaraan lebih Makan mie dulu. Kalau begini kecepatannya. Harusnya masih sempat. Saudara Wong, suku perintah bunuh Jiang Yaoning. Kenapa tidak izin tindakan keras? Astaga. Wanita seindah ini sayang dibunuh. Tidak perlu membunuhnya untuk menghentikan sistem pertahanan. Saya akan mengamankannya. Dapatkan kode sumber, lalu lukai dia. Tolong beri saya satu kesempatan jadi pahlawan. Apakah CEO wanita ini ada masalah di kepalanya? Lebih baik pergi lambat. Tuan Jiang, Atau apa? ada orang menghentikan mobil. Maaf. Zhou Chen janji lindungi. Dia mana? Kenapa buru-buru? Saya kan sudah datang. Kamu lagi ngapain? Masih santai makan mie instan. Jangan katakan apapun. Jangan omong kosong. Mie instan ini aku belum pernah nyoba. Kita harus ngapain? Tunggu, aku masak mie. Jam berapa sekarang? Aku nggak peduli siapa yang kirim kalian. Ayo sama-sama. Orang sok jago dari mana? Habisin aja. Terusin. Kok masih ada sisa mie? 25 per porsi. Brengsek, ngapain? Yes. Hutang budi pengasuhan. Aduh, ini tidak boleh kotor. Betul sekali. Iya betul. Ayo. Ayo masuk. Air panas 100 derajat aja gak kuat. Apa ini sebenarnya? Kok ada banyak banget ya? Iya. Nah, anak anjing. Gak mungkin lah. Dekat sama Jiang Yaoning. Kapan ada monster tiba-tiba muncul? Astaga. Gak ada waktu buat ngurusin mereka. Ayo langsung pergi. Aduh, siapa sih lu sebenarnya? Udahlah. Kenapa lu kayak gini? Kayaknya pas aku tarik babak, malah salah tarik Jiang Yaoning. Zhou Chen, kenapa gini? Mama pacaran sama Yaoning, gak kasih tahu ibu.
Ibu lu nanya loh, apakah dia kekasihku? Kamu mau nggak ngejelasin ini? Kasih tahu aku. Kekasihku. Aku cuma bercanda kok. Lagi pula bibinya ramah banget. Betul, cuma panggil menantu. Cepet keluar dari grup. Kasih tahu ibuku jelas. Enggak. Bibi cerita soal masa kecilmu yang seru-seru. Lo dulu ngompol sampai 7 tahun. Cepat keluar dari grup. Keluar sekarang juga. Ma, Zouchen bully aku. Lo masih nebus dia, Ma? Ma, sebulan pacaran, masuk grup, sekarang suruh keluar. Kayaknya si Xiao Cheng gak suka aku banget. Bu, mungkin aja aku bakal keluar grup aja. Jiang Yaoning. Dia ngapain? Udah gila aja. Xiaoning, kalau Zouchen bully lo, bilang aku ajarin dia sopan. Jiang Yaoning. Bantu kok protes. Mo. Nggak ada hubungan antara aku sama dia. Ibu melempar aku keluar. Kenapa bisa begitu? Nggak usahin anaknya, asal menantunya tetap tinggal. Bawa Yaoning ke rumah, kalau nggak aku anggap kamu bukan anakku. Kode masuk rumah udah aku ubah. Nggak perlu sampai segitunya kan? Sendiri berapa tahun? Kok bisa gini ya setelah ibuku pindah ke sini? Dulu beliau tuh pemimpin besar loh. Di Bumi Biru, dia jadi gubernur. Ayahku suka bikin senjata. Kesini, dia belajar teknologi modern. Kalau kakakku sih, lebih aneh lagi. Kami traveler waktu. Kenapa mereka begitu? Gak boleh. Mesti diskusi sama Yaoning dulu. Tidak bisa pulang. Gimana bisa tahu banyak hal seru gini sih? Dia juga nggak separah itu, masih ada skillnya kok. Tampangnya lumayan. Cuma ngomong aja sudah malas. Tubuhnya lumayan lah. Kalau dia berdandan sedikit, pasti cocok dibawa ketemu orang tua. Zhou Chen, ke kantor aku sebentar. Tolong kunci pintu. Menurutmu, gimana kalau aku jadi pacarmu? Maksudmu apa? Sesuai kata-katanya. Selesaikan tantangan ini, lalu keluar dari grup keluargaku. Grup keluargamu. Kamu masih di grup. Ini grup keluargaku loh. Nek, Zhou Chen lagi nyebelin aku. Ngubu. Zhou Chen, gagal tenangin Yaoning. Aku hukum kamu. Mulai sekarang, jangan harap uang keluarga. Uang dan gajiku sudah untuk Yaoning. Ibu, bukan begitu. Kamu mau apa sih? Saya mau jadi pacarmu. Saya. Kamu tolak karena aku tidak cukup menarik. Bukan. Lihat kamu ini. Kamu kerja di perusahaan. Perusahaanmu adalah rumahmu. Aku keluargamu. Kamu mau ngapain? Ibumu setiap hari minta kamu nikah. Karena Bibi sudah tahu, kita bikin deal saling untung. Aku bantu ngadepin ortumu, kamu balas budi dengan jadi pacarku ketika ngadepin ortuku. Oke. Oh,
Kamu mau ngapain? Kamu mau ngapain? Kalau udah jadi pacar, ya harus kenalan dulu dong. Gak usah. Jangan lupa malam ini ikut aku ketemu ortu. Jangan pura-pura sama aku. Aku bisa mengatasimu. Aku peringatkan kamu. Meskipun kita pura-pura pacaran, jangan ada pikiran aneh tentangku. Tidak mungkin sama sekali antara aku dan kamu. Oke, tenang saja. Kalau bicara soal kamu, tidak ada minat sama sekali. Fata, kamu pulang ya. Fata, Dia itu pacar yang kamu maksud. Bukan aku yang bilang sih. Lihat pria ini, dia jelek banget. Ini adikku, Jiang Yao Snow. Lai, 6. Sudah, orang tua lagi nunggu di meja makan. Ayo. Jangan lihat-lihat, kamu tak sebanding dengannya. betul. Pahlawan Kian Hai bulan lalu. Dia bawa foto seharian, entah dari mana. Begitu ya? Kamu juga mikir dia ganteng? Lainnya apa? Pedangku belah bulan tinggi. Kekuatanku kalahkan naga. Astaga, keren banget. Par, kenapa nggak nyari dia buat jadi suamiku? Udah, Yao Shui. Lagi pula, dia suamimu tuh. Let's go. Masih belum pasti dia bisa jadi suamiku. Papa, Mama, ini pacarku, Zhou Chen. Nampaknya orang ini nggak bermaksud baik. Haha, Om dan Tante, selamat. Aku pacar Yaoning. Namaku Zhou Chen. Ini hormatku untuk kalian berdua. Duduk aja, jangan berdiri. Lo juga gak bilang kalau ortumu kayak gitu. Kalau gak ada kesulitan, aku ini cewek cantik. Kenapa harus sama lo? Zhao kecil. Kamu kerja untuk Yaoning. Iya. Aku menjaga keamanannya. Bodyguard. Skenario bos wanita dan bodyguard mau langsung sukses. Zhou Chen tidak berpikir begitu. Fata, dia cuma bodyguard, beda status sama kamu. Apakah kamu benar-benar mau hidup susah bersama? Aku lindungi kakakmu. Yang lainnya penting. Hanya kamu. Jika bencana bulan lalu terjadi lagi, apa yang akan kamu lakukan? Bukankah kamu hanya bisa menang? Kamu pikir dirimu penguasa pedang. Kamu yakin dia bisa? Aku enggak. Kamu cuma omong kosong. Nggak pantas dibandingin. Sudah, Yao Snow. Diam. Zhao kecil. Profesi keluargamu? Pekerja biasa saja. Wow. Bisakah pekerja biasa memengaruhi rumah tuan kota? Aku memperingatkanmu. Yaoning dipercaya rumah tuan kota. Jangan kamu berani gunakan cara rendahan untuk memikat Yaoning. Akibatnya tak terbendung. Benar. Om bilang yang benar. Jangan bicara lagi. Mari makan semua. Sudah cukup. Selesai makan. Mari antar tamu pulang.
Wang Yangming adalah bencana. Bahwa nggak bisa urusin cewek, aku harus turun tangan. Malam ini, hancurkan Jiang. Tanpa Zexian dari keluarga Jiang, lihat sendiri Dagan pakai apa nanti buat hentikan serangan kita. Tuan Anjing Merah, Anda masuk peringkat 100 besar di daftar bintang gelap dunia. Nggak susah tuh atasin keluarga Jiang. Cukup, jangan nyelonong. Keamanan Dagan sangat ketat. Tunggu jam setengah malam, masuk diam-diam. Nggak boleh. Malam ini aku tidur sama Jiang Yaoning. Apa? Maksudmu apa? Nggak malu-maluin? Bukan begitu. Malam ini kalian ada bahaya. Aku harus tetap di sini. Mudahan, rumah kami tak cocok untukmu. Pak Tua, lihat Yaoning saja diam saja. Mereka sudah punya hubungan. Zhou Chen, Bagaimana bisa kamu berani melakukannya pada anakku? Jelaskan padaku, ayah. Bukan kami tak bisa. Betul, Yaoning dan aku sudah menjadi kekasih. Kan sekarang zaman sudah modern. Apa salahnya ada yang terjadi? Baik, kamu boleh tinggal. Sui Juan, atur semuanya. Rapikan gudang, kamu tinggal saja. Pria sejati, kenapa buru-buru masuk keluarga? Membuat malu. Mereka banyak kalau keluarga Jiang tersebar. Tak yakin melindungi semua. Biarkan mereka kumpulkan keluarga Jiang dulu, lalu aku habisi semuanya. Zhou Chen, aku tak menyangka kamu begini. Kamu benar-benar percaya bahwa salah bisa jadi benar. Aku katakan, aku tak mungkin suka padamu. Lakukan ini lagi, aku akan lebih membencimu. Oh tidak. Kamu mau ngapain? Ini rumahku. Ia tahu sendiri. Sudahlah. Pulang dan istirahat. Waktu akan mengungkapkan semuanya. Apa yang sebenarnya dimaksud dengan ini? Astaga, betapa menjengkelkannya. Yaoning, kakak, bangunlah cepat. Oh, Yaoning, kamu sudah bangun. Kenapa bisa begini? Hahaha. Para wanita keluarga Jiang. Mereka semua sangat luar biasa. Ada keuntungan tak terduga. Saudara-saudara seperti bunga. Seorang ibu yang masih memancarkan keanggunan. Jangan khawatir. Kamu akan pergi dengan damai. Hahaha. Jangan datang ke sini. Jangan mendekat. Cukup kalian binatang. Berhenti. Jangan sentuh mereka, kalian binatang. bukan perilaku wanita sopan. Ada siapa? Sudah begitu malamnya. Siapa yang membantu kita? Apakah itu dia? Bukankah ini pedang saya? Milik kamu? Iya, memang benar. Pedangku dulu. Pedang immortal? Mirip sekali. Apakah itu kamu? Pedang immortal. Siapa yang bertindak? Kenapa takut muncul? Takut. Kamu juga pantas. Kenapa justru kamu? Lihat pedang, pinjam saja. Zhou Chen, segera hubungi polisi. Orang-orang ini mungkin sulit dikalahkan. Nomor 104 di bintang gelap. Anjing merah. Anda siapa, Tuan? Daftar bintang gelap. Belum pernah dengar. Orang ketiga bodoh tentang daftar bintang gelap.
Karena sudah datang, mendingan mati bareng mereka. Zhou Chen lari, mereka cari aku. Kamu lupa aku kerja apa? Kamu tinggal, kamu bakal tewas. Kabur. Hari ini tak bisa keluar. Tak ada yang lepas dari Red Hound. Aku udah mau pergi. Kamu bisa nahan aku. Maaf ya. Dia kemana tuh? Gak ada jejak sama sekali. Dia udah kabur. Oke, biarin aja kali ini. Masih ada di sini. Far, aku udah bilang kan cowok ini nggak bisa dipercaya. Ngomong apa sih bisa jaga kamu? Sekarang orangnya mana? Udah aku bilang kan sejak awal, Yao Ning. Kamu nggak pernah pacaran, makanya gampang tertipu. Mulai dari kamu aja dulu. Tolong jangan usahin anakku. Omongan tua brengsek. Kamu mati duluan. Ayah, suamiku. Oh, mereka begitu ketakutan. Pedang ini bagus sekali. Tapi kalau yang begini, pedangku belum perlu. Aku takut. Pada hari ini, Pertarungan kecil. Pedangku tak pantas. Kamu pendekar pedang Qianhai. Kau adalah pahlawannya. Zhou Chen, kau adalah pendekar pedang itu. Kultivator. Zhou Chen, kau memang pendekar pedang. Haha, mustahil. Kalau aku pendekar pedang, mereka tidak akan bisa berdiri di sini. Sudah kubunuh dengan satu tepukan, bukankah? Pendekar itu lebih ganteng darimu. Hampir saja. Hampir terbongkar. Sialan. Habisi dia. Kesempatan diberi, kalian tolak. Apa masih perlu aku jelaskan lagi? Nggak tahu diri banget. Bicara sudah tak berguna. Namun saya ini masih paham bela diri. Siapkan dirimu. Astaga. Dika, nggak mungkin. Tujuh. Udah 23 tahun kan? Tapi aku ini yang ngomong. Kamu siapa sebenarnya? Seberapa kuat kamu? Fokus selamat dulu. nama kamu nggak masuk ranking bintang gelap. Kan aku udah bilang. Ranking bintang gelap, tak tahu. Kondisinya buruk, cepetan cabut. Lariannya lumayan kenceng juga. Zhou kecil. Terima kasih banyak. Sebelumnya, Om salah lihat sama kamu. Ya udah, GP kok. Mengapa biarkan mereka pergi? Oh yo. Astaga, ya. Rekan-rekan, Terlalu buruk. Mustahil. Negara Qian. Bagaimana mungkin ada orang sekuat itu? Zhou Chen, kamu kuat sekali. Kenapa di sini? Siapa kamu? Betul juga, Xiao Zhou. Keterampilanmu luar biasa, bukan hanya pengawal. Aku cuma punya kekuatan bawaan sejak lahir. Hahaha, apa yang kalian katakan tentang pedang suci tidak ada hubungannya denganku sama sekali. Baiklah, kamu tahu diri. Melihat seperti kamu ini, tidak ada apa-apanya dibanding satu jarinya. Benar juga, ya. Tidak ada urusan lagi, aku pamit. Xiao Zhou. Keluarga kami kurang menjamu tamu. Pacar Yao Ning, kenapa tidur di penyimpanan? Xiao Zhou. Kamu dan Yao Ning telah menjadi. Hubungan sudah dekat, tinggal di kamar Yao Ning saja. Hai, Zhou. Mereka hampir kena masalah. Sekarang aku mengerti. Dekat dengan Yao Ning. Kita butuh orang sepertimu.
Betul. Papa, Mama. Memang benar. Apakah kita benar-benar serius sekarang? Kamu mikirin apa sih? Cari cara lain, jangan tidur di kasurku. Mau mandi dulu tidak? Kejadian apa ini? Bukan itu maksudnya. Kamarmu gak ada tempat. Aku gak bakal tidur di lantai. Cari jalan sendiri. Mama, kenapa telepon aku jam segini? Zhou Chen, dengerin aku. Jangan santai malam-malam. Bos Jexian Group sekarang adalah aset penting bagi negara. Harus menjaga dengan baik, paham? Kenapa gak ngomong? Kamu lagi malas-malasan. Hai. Bukan. Saat ini saya sedang mengawasi dia secara langsung. Sampai segitu dekatnya. Dia bukan pacar seperti Yao Ning. Jam begini masih ngawasin dia terus. Apa kalian tidur bareng? Oh iya, Bu. Grup keluarga. Masukin aku ke grup lagi. Antar Yao Ning pulang dulu. Kamu mau ngapain? Ada rumah tapi nggak bisa balik. Lagi-lagi tidur di lantai. Aduh. Siapa suruh naik kasurku? Turun sana. Tidur bareng atau cari cara lain? Aku nggak tidur di lantai. Zhou Chen, kamu benar-benar menyebalkan. Coba teriakin lebih keras lagi. Kalau gitu, orang tuamu bakal tahu kita cuma pura-pura pacaran. Akhirnya aku bebas dari ini. Ya udah, aku tidur di lantai. Jangan bermimpi aku akan tidur denganmu. Tenanglah. Selamat pagi. Zhou Chen, betapa tidak terhormatnya kamu. Namamu apa? Kamu yang naik sendiri. Belum bilang kamu memanfaatkanku. Kamu mau ngapain? Yao Ning, ayo sarapan. Xiao Zhou juga di sini ya. Maaf. Biasanya panggil Yao Ning tanpa ketuk pintu. Nggak apa-apa, Bu. Kita sudah bangun. Kalau gitu, Xiao Zhou, yuk makan bareng. Terus-menerus menggali. Muda memang hebat. Sungguh sangat ketat. Bukan begitu. Kenapa masih malu sama ibumu? Sudah besar, jaga dirimu sendiri. Yang penting jaga keselamatan. Semuanya salah kamu. Kita harus ke kantor sekarang, kan? Zhou Chen, apakah dia disakiti? Tidak mungkin. Tingkat Yuan Ying. Siapa yang berani menyakiti dia? Kenapa tidak? Lihat. Pagi-pagi udah kesal karena Zhao gangguin aku. Wow. Ini bukan Zhao sekretaris yang sering dikritik ibuku. Tenang aja, dia cuma ngeluh, nggak ada yang nyakitin dia. Bukannya kamu bilang ibumu cuma kerja sampingan? Kan biasa kalau dia disakiti. Tenang aja. Tidak boleh. Kenapa biarin Bibi kerja sampingan? Aku suruh dia kerja di perusahaan kita. Bos kota bekerja di perusahaanmu. Kamu berani sekali. Nggak masalah kok. Oh iya, Zhou Chen. Bibi bilang kamu nggak boleh pulang kalau nggak bawa aku. Hari ini kita langsung aja kunjungin Bibi. Ya sudah, oke. Aku langsung kirim pesan ke Bibi. Seru. Ma,
Udahan. Yao Ning datang hari ini. Ah, kamu akhirnya membanggakan. Oke deh, aku lagi di rumah. Enggak kok. Aku udah bilang sama Yao Ning. Hanya pekerja sampingan. Masalahnya besar. Kasih tahu aja dia. Ayah, kamu kan bilang jangan ungkapkan identitasku. Makanya dia pikir aku dari keluarga biasa aja. Lagian, Kamu kan bos kota. Siapa yang pernah lihat bos kota? Nanti calon menantumu ketakutan. Hah? Gimana sekarang? Alamatku udah dikirim ke Yauning. Rumah kita terlihat mewah, nggak kayak keluarga biasa. Cari solusi sekarang. Gunakan ilusi atau tipuan mata. Gak mungkin kamu mau menantumu kabur, kan? Sakit kepala karena tidak izin. Maaf. Zhou Chen. Dari rumah tuan kota. Keluarga sederhana. Jangan bohong. Aku benci orang yang bohong. Beneran? Hah, buat apa aku bohong? Kalau kamu bohong, kita jadi pacaran aja. Segalanya bakal berakhir kalau ibu tahu, bagaimana kamu menjelaskan? Perumahan mewah. Keluarga sederhana. Ini memang keluarga normal. Bu, ada apa sih? Ilusi dan tipuan mata mana? Hanya, ini pasti Yao Ning ya? Silakan duduk. Tante, kok bisa tinggal di sini sih? Saya kerja untuk keluarga ini, jadi pengasuh di sini. Kok hari Minggu tuan rumahnya nggak ada di rumah ya? Kalau kita ke rumah mereka, sebaiknya kita sapa dulu ya. Nah, mereka lagi liburan jadi gak ada di rumah. Wah, kebetulan banget ya. Wah, kebetulan banget ya. Villa Qianning 38, saya pernah dengar. Kata orang, wanita misterius yang memimpin kota ini tinggal di sini. Besok ada rapat rutin di kediaman Tuhan Kota Qianhai. Kok bisa Tuhan Kota pergi dinas di waktu kayak gini sih? Tante. Zhou Chen. Kamu berbohong, anakku akan ketahuan. Udah ketahuan. Tante. Tahu kamu bertanggung jawab. Orang sebesar Tuhan Kota emang gak seharusnya diganggu. Tapi Tante, aku sangat kagum sama Tuhan Kota. Dia kan legenda kota Qianhai. Sebulan menjabat, dia menghilangkan kejahatan di kota Qianhai. Mo, tolong biar aku sapa dia dong. Jangan khawatir, Yang Mulia, dia mestinya kenal aku. Aku janji gak bakal bikin repot kamu. Oke. Halo. Aku nanya dulu ya. Makasih, Bu. Nat, kesini dong. Ma, gimana ini? Dari mana ada bos kota tiba-tiba? Berhenti omong kosong, buat duplikasi dirimu segera. Gunakan kontrol spiritual. Salah, Apa sih perlu segitunya? langsung maju bareng aja. Dengar baik-baik ya, menantu secantik ini pasti tidak akan kulepaskan. Bentuk lain dari tubuh. Keluar. Kecerdasan spiritual. Keluar dari badan. Hati-hati sama ibu. Kalau tubuh aku kecederitan, aku nggak bakal ampunin kamu. Inya.
buka pintu, lalu keluar. Ma, gimana kabarnya? Belum kelihatan kan? Hanya bercanda. Aku ibumu. Pasti bisa menyelesaikan masalah kecil begini. Mari, giliran kita. Bu Yaoning. Barusan aku obrolan seperti apa? Hah? Ibu, kamu bicara apa? Bu, maksudmu apa? Aku barusan ngobrol dengan Tuan Kota. Wah, kalau lihat mulutku, maksudku. Tadi kamu dengan Tuanku Kota. Obrolannya bagaimana? Lumayan bagus. Tuan Kota, dia sudah mengajarkan banyak hal padaku. Suatu hari nanti aku ingin jadi perempuan. Oke. Yaoning, kamu lihat kita sudah sampai. Kenapa tidak? Ayo kita makan bareng. Oke. Jangan lupa, kamu itu tuan kota. Kalau kamu pergi, pengawal istana tuan kota pasti ditanya. Rahasiamu bakal terungkap. Tenang, aku punya rencana. Ayo. Luar biasa, Pak Bu. Mari pergi makan. Baik. Duduklah, santai saja. Ibu, kenapa serius banget cari restoran bagus dong? Diam. Yaoning, nggak apa-apa kan? Nggak masalah kok, Bu. Ini bukti perhatian Ibu. Saya oke aja. Ini bukan bos Jiang kita. Kenapa makan di tempat seburuk ini? Wang Mingyang, kok bisa kamu ya? Makan di sini berarti perusahaan lagi kesulitan ya. Sudah saya katakan, kalau kamu nikah sama saya, dengan dukungan keluarga Wang, perusahaanmu pasti sukses. Di mana saya makan, urusan kamu apa? Dengan dua orang desa. Bukan Yaoning yang bilang, kamu semakin tua malah semakin ketinggalan zaman. Bisa makan sama siapa aja gitu. Kamu dengar nggak sih aku bicara sama kamu? Jangan sombong. Yaoning, siapa dia? Bibi, dia dari keluarga Wang di Qianhai. Dia pernah ngejar-ngejar aku, tapi aku nggak suka sikapnya. Keluarga besar di Qianhai? Kok bisa ada orang kayak kamu ya? Kamu itu apa sih sampai berani sok di depan aku? Kalau mau makan, ya makan saja dengan tenang. Kenapa banyak bicara? Akibatnya. Kamulah. Aku pikir itu siapa tadi? Ini kan pengawalmu. Aku datang bukan untuk makan. Yang bertanggung jawab, keluar! Astaga, aku. Mas Wang, sewamu udah telat sebulan. Masih mau lanjut gak? Sewa digandakan, bisa kasih waktu bayar. Aku nggak mampu bayar, tapi banyak orang yang bisa bayar. Cuma, kalau hari ini kamu nggak bawa uang sewa, Ya udah, berhenti aja. Semua orang keluar sini. Laporan. Wang Mingyang, kelewatan. Yaoning, jangan ikut campur. Kenapa kamu nyengir-nyengir gitu? Aku udah lama nggak suka sama kamu. Kamu cari mati ya? Bukankah kamu hanya cuma pengawal aja terlihat kayak satpam? Baju-bajunya kayak pembantu? Dengar baik-baik. Aku satu-satunya anak Wang. Kalau nyerang aku, kalian gak bakal bisa hidup di Qiancheng. Maafin sama Bu sama Zhou Chen. Lu siapa sih? Suruh aku minta maaf? Aku sama ayah lu ada beberapa proyek. Kalau nggak minta maaf, grup Zixian bakal hentikan semua kerja sama keluarga Wang. Zhou Chen,
Dia kerja apa sih, Yao Ning? Bu, lu suruh aku jaga bos Jisian. Lu aja nggak tahu namanya siapa. Ya? Dia itu bos Jisian, Yao Ning. Aku tuh ngeri banget. Udahan sama keluarga Wang, lu pikir keluarga Wang peduli sama kerjasama kecil kalian? Dulu ayah lu datang sendiri buat nego, lu nggak takut sama ayah lu. Lo terlalu anggap diri lu penting. Kalau bukan gara-gara aku, lu pikir ayahku mau kerja sama perusahaan baru 2-3 tahun? Jiang Yaoning, aku bilang, jangan banyak urusan. Om tua, hari ini aku kasih pelajaran. Woi, Bu Marah. Kalau begini, anak ini mati tamparan. Tidak boleh. Aku lagi nolong nyawamu. Aku tahu lo jago tarung, tapi jago tarung buat apa sih? Butuh kekuatan dan relasi di luar. Lu ngapain? Gak lama kamu bakal tahu. Ayo coba. Aku mau lihat seberapa jago lu tarung. Ayo ke sini. Mustahil sekelompok orang gagal mengalahkanmu. Yao Ning, kita skip makan siang. Yuk keluar. Siapa suruh pergi? Dasar brengsek. Aku panggil bantuan. Masuk kalau berani. Beraninya kamu sembunyi-sembunyi. Oh, lingkari dia. Aku penasaran sampai kapan kamu bisa tahan. Mu, Zhou Chen tenang saja. Kenapa aku jadi begini? Oh, ada yang salah dengan pemimpin kota. Pemimpin kota nggak lihat kabar istana kota. Pemimpin diculik, aktifkan alarm level 2. Waspadalah, waspadalah. Pemimpin kota dicurigai diculik, darurat. Hubungi keluarga besar, cari pemimpin kota. Dia nggak bakal tahan lama. Jangan coba-coba gerak, nanti. Nggak tahu deh apa yang bakal mereka lakukan. Oke, ayo mulai. Kamu monster apa? Kok kuat banget gini? Baiklah. Aku tak bisa apa-apa terhadapmu. Bumu, aku bisa atasi dia. Jangan lakukan itu. Asaka. Kamu juga takut? Aku takut ibuku marah dan bunuh kamu. Ibu bilang, Dikian harus taat aturan. Karena kamu tuan kota, harus sabar ya. Baiklah, aku paham. Sudah tahu. Berlutut sekarang. Aku bisa ampuni kamu. Suruh aku berlutut. Bukan cuma kamu. Ayahmu juga gak sanggup. Keluarga kami ini gak bisa dimainin. Ayahku kuat, kecuali dari kota Qianhai. Mau bilang apa? Kamu tuan kotanya. Pikir lagi dengan matang. Kalau beneran mulai perkelahian, nanti bakal nyesel. Ya gitu dong, gak mau berlutut. Jangan salahkan aku. Menyesal ibumu aja. Lebih baik aku yang ketahuan daripada ibu. Dari istana kota. Asisten Gubernur Kota, Bapak Li.
Kamu siapa sebenarnya? Maaf sudah mengagetkan Anda. Maaf, kami telat. Astaga. Kalian mau ngapain? Aku ini anggota keluarga Pak Wang Muda, tolong ikut kami sebentar. Jangan sampai lupa. Jangan melawan pihak gubernur. Angkat dia! Aku udah bilang bakal nyesel. Mo, kamu kok pura-pura terus? Gimana nanti akhirnya? Yao Ning, dengar omongan Bibi. Aku tidak sengaja berbohong padamu. Hubungan Anda dengan gubernur sangat baik hingga beliau membantu Anda sepenuhnya. Hubungan saya sama gubernur emang oke, tapi karena beliau emang baik hati. Ini juga kesalahanku. Maaf merepotkan Bibi minta bantuan. Hei, santai aja, nanti jadi satu keluarga. Oh, iya juga. Aku harus kembali ke istana gubernur untuk membuat catatan. Makan santai, gak usah buru-buru. Anakku, jangan lewatkan kesempatan ini. Terima kasih sudah bantu. Saya laporkan ke Tuan Kota, kalau tidak, kita bingung. Ya, benar. Apakah Tuan Kota yang membantu mengaturmu untuk melindungi saya? Hei, boleh dibilang begitu? Saya harus kembali ke kantor. Kamu mau ikut enggak? Nggak usah deh. Aku pulang sendiri untuk cari ibu. Berterima kasih pada Tuan Kota. Memang seharusnya kita berterima kasih, tapi nggak usah aku ikut. Kok? Aku lebih suka pergi sendiri. Tuan Kota tidak suka kerumunan. Aku duluan ya, balik ke kantor. Hahaha, oke deh. Wah, handphonenya. Oh, Mending bilangin ke mama aja. Kalau gak, dia makin salah paham. Sebab? Kok balik? Gak dampingin Yao Ning? Mau ngomongin sesuatu. Hah? Hubungan kamu sama Yao Ning gimana? ngaku aja. Gitu deh. Lihat di depan pintu, sampahnya udah diambil belum? Di sini kan nggak ada sampah. Lo ngomong apa sih? Ma! Yao Ning jadi menantuku, udah pasti. Gak bisa atur dia. Jangan balik. Gak seperti itu tuh, Ma. Masukin aku lagi ke grup WeChat. Kenapa cari aku, Nona Jiang? Kenapa lo kelihatan males gitu? Ibu, aku pengen kamu kasih aku anak laki-laki. Ibu larang aku pulang. Kalau udah mulai, lanjutin sampai habis. Aku tidak akan pernah melahirkan anak untukmu. Seumur hidup. Cukup sudah, aku hanya bercanda denganmu. Mari bicara soal penting. Kamu mau apa datang ke sini? Apakah kamu punya kakak perempuan? Dari mana kamu tahu itu? Lihatlah sendiri. Kakakmu gila banget. Jangan peduli dia. Aku salah ajarin pedang. Terlalu larut akting. Kakakmu bakal balik ke Qianhai 2 hari lagi dan pengen ketemu aku.
Apa? Si cewek gila bakal balik. Cara ngomong sama kakak. Kakakmu aktris ya? Kenapa dia bicara selalu aneh? Bisa belah gunung pakai tangan atau terbang pakai pedang. Apakah kakakmu juga pendekar dewa pedang? Jangan banyak-banyak mikir. Dia udah gila karena akting mulu. Hei, nama kakakmu apa? Mungkin aku pernah lihat dia akting. Dia cuma figur pelengkap. Kamu pasti nggak kenal. Miss King Yan, bintang baru. Festival Film Wanhua. Aktris terbaik fantasi mistis. King Yan harap film fantasi berkembang. Masa depan, belah gunung dan terbang pakai pedang. Hei, kamu juga suka King Yan? Aku suka banget. Pemeran utama drama fantasi, aktingnya luar biasa dan realistis. Banyak drama ingin ia jadi pemeran utama. Hanya menerima peran fantasi, alasan tidak diketahui. Sayang bakat aktingnya. Apa sih aktingnya? Dia hanya berakting alami. Kamu kenal dia? Atau kakakmu yang kenal dia? Aku. Apa yang kamu butuhkan dariku? Betul banget. Terkait video yang kamu lihat. Video. Kamu ngomongin King Yan? Betul. Zesian dari perusahaan akan segera dirilis, tapi mereka masih butuh seorang endorse. Yang paling cocok adalah dia. Setelah aku cari tahu, 2 hari lagi, dia akan hadiri pesta di Istana Kota Qianhai. Nanti kita selesaikan bersama. Gagal. Apakah cukup untuk keluarga besar kita? Sebagai presiden, kenapa kayak fans aja? Parah banget. Kamu gak tahu? Lihat aja Miss King Yan. Aktris terbaik pasti dia. Bakal banyak fansnya. Kalau dia lihat aku di sini nyambut, kelihatan lebih tulus deh. Undang dia jadi ambasador, peluang lebih besar. Jangan sampai kakakku mengenali aku. Gila aja dia kalau tahu. Mobilnya sudah datang. Miss King Yan, aku cinta kamu. Aku monster kecil, cepetan. King Fan. 002. Kenapa nggak jemput kakaknya? Bayangin itu cepetan, aku Mungkin pikir. Dasar Zhou Chen brengsek. Kenapa nggak jemput kakaknya? Musik. Zhou Chen ada di mana? Miss King Yan, saya Wang Mingyan. Pesta Tuan Kota mulai. Saya bawa masuk ya. Kalau gitu, makasih ya. Cahaya bintang, cahaya bintang, cahaya bintang. Minum obat. Pengalaman. Siapa? Tenanglah. Kamu kemana tadi? King Yan diambil Wang Mingyan. Nggak apa-apa. Pesta keluarga tuan kota, Wang Mingyan takut bikin masalah. Aku khawatir dia bakal rebut. Tenang, tidak akan diambil. Jangan omong kosong lagi. Kamu aja nggak kenal dia. Dari mana kamu tahu? Kamu nggak jemput aku, malah sama pacar. Aku bakal tunjukin. Apa akting untuk ratu layar? Miss King Yan, ayo cepetan ke situ. Semua orang menunggu untuk bertemu kamu. King Yan sudah datang. Cantik banget. Cantik, tapi nggak secantik kamu. Jangan ngomong seenaknya. Kalau King Yan datang, jangan seenaknya bicara. Woi, Miss King Yan di realita lebih cantik dari di TV. Udahlah habis. Senyum kakak pasti masalah. Zhou Chen, lihat. Nyonya King Yan tersenyum padaku. Mohon tunggu sejenak. Tuan Wang butuh bantuan lagi. King Yan, reputasi bagus, tapi pertemuan lebih... Saya dari keluarga Wang. Nyonya King Yan. $50 juta. Kebetulan sekali. Saya dari Wang Group.
Bayaran endorsement kami 10 miliar setahun. Serius? 10 miliar? Wah, 10 miliar. Layak warga pertama. Penawaran sangat besar. Jiang Xiaoning, Apa yang kau punya untuk melawan saya? kemarin keberuntungan aneh apa yang membuat istana kota membantu? Sekarang, bukankah saya masih di sini? 6. Bunyonya King Yan. Perusahaan itu baru berdiri kurang dari 3 tahun. Bagaimana mungkin mereka merekrut Anda? Kerjasama dengan keluarga Wang adalah pilihan terbaik. King Yan, AI kami cocok dengan Anda. Setuju. Saya bayar lebih tinggi setelah peluncuran. Betapa tidak tahu malunya. Apa kamu sudah berjanji sesuatu ke King Yan? AI Zesianmu sampai sekarang belum jadi juga, apalagi produk itu belum tentu dirilis. Belum tentu juga. 50 juta atau 10 miliar, King Yan, mana yang Anda pilih? Pilih yang mana? Ini kan gak usah dipikir lagi. Kian Hai versus perusahaan kecil. Tak ada alasan membandingkan. Wang Family bayar 20 kali lebih tinggi, pasti pilih mereka, Bang Zhou Chen. Aku harus pilih yang mana? Enggak, tunggu dulu. King Yan, kamu kenal pengawal ini? Bang Zhou Chen, kenal King Yan? Pilih siapa terserah kamu. Jangan nanya aku. Udah tua gitu, gimana cara lu bicara sama King Yan? Lo ikutan datang sama dia ya? Begitu cepat. Kamu jatuh cinta pada wanita lain. Boleh. Ini musim semi. Aku pilih grup Zexian. Bukan begitu kok. Jangan dipikirkan lagi ya. Anggap aja ini hadiah terakhir buat kamu. Serius? Gak nyangka King Yan sama dia? Gimana mungkin sih? Dengar dari Wang Shao, dia cuma pengawal aja. Masa nyonya King Yan? Zhou Chen, kamu ini gimana sih? Bukan Yao Ning. Dengerin dulu dia. Masih muda banget buat main sama aku nih. Masih muda banget buat main sama aku nih. Bukan Nyonya King Yan. Ini apa tuh? Mana sulitnya memilih? Kalau kamu pilih grup Zexian, nama baik dan masa depanmu bakal terkena dampak besar. Terima kasih sudah menghargai. Aku tetap pilih grup Zexian. Bukan apa-apa. Oh, lagi-lagi kamu kan? Kamu selalu ganggu aku. Pikir aku gak bisa apa-apa. Yao Ning, aku. Tenang, aku paham. Zhou Chen! Kamu bakal tinggalkan aku! Zhou Chen! Astaga, Miss King Yan yang ngejar. Apa sih kelebihan anak itu? Kakak, udah belagu aja. Ya. Wah, ternyata kakaknya ini sungguh tak masuk akal. Anak nakal! Akhirnya panggil aku kakak. Kenalan lagi yuk. Namaku Zhou King Yan. Zhou dari Zhou Chen. Kamu bilang kakakmu cuma ekstra. Miss King Yan adalah ekstra itu. Kataku, kamu gak bakal percaya. Iya juga sih. Kalau bukan karena Ibu King Yan mengakuinya. Aku nggak bakal percaya kamu punya kakak seindah itu. Apa? Sayang. Yao Ning, akhirnya ketemu kamu. Maaf barusan. Aku kesal lihat Zhou Chen. Tapi coba bilang aja, kamu sangat menawan. Kamu juga bos. Kenapa kamu suka sama adikku? Dia menggoda banget kan? Hei, ngomong-ngomong. Wah, ngomong-ngomong, Yao Ning, tadi aku cuma main akting. Kok bisa nggak salah paham sama Xiao Chen ya? Kak King Yan, kamu memesona. Gak mungkin kamu suka Zhou Chen. Dia kasar dan seenaknya bicara. Emang beneran layak jadi sahabat terbaikku. Pandangan kita memang serupa. Aduh, Nona King Yan,
Kamu sebaiknya pikir-pikir lagi. Mas Wang, gak usah repot-repot deh. Mana mungkin aku gak pilih perusahaan keluarga sendiri. Yuk, bareng-bareng makan sama kakak. Bagus kan? Kamu ngomong apa tadi? Aku bakal pulang sebentar lagi. Far, maaf, ada urusan mendadak di kantor. Aku harus pulang sebentar. Ayo, cepetan. Kakak, aku juga mau ikut. Sudahlah, aku paham. Cepat kejar dia. Kok bisa barang sepenting itu sampai hilang? Kalian dibayar untuk apa? Bos Jiang, kode utama biasanya tersimpan di lab yang terenkripsi. Hanya Anda yang tahu passwordnya. Kami tak punya akses. Benar, Bos Jiang. Sistem keamanan inframerah di lab transkripsi ada 18 lab. Tanpa password Anda, kami nggak bakal bisa masuk. Jadi menurut kalian, aku yang curang dan nyuri sendiri? Orang bilang cuma Anda yang tahu passwordnya. Kok nggak masuk akal? Kamu ngomong apa barusan? Aku cari kode utama dan bertanggung jawab. Sebelumnya, jaga program lainnya dengan baik. Semua orang keluar dulu. Wah, Yao Ning, kamu nangis nih. Ini kode utama dari keluarga Jiang kita. Kalau aku sampai kehilangan ini, mending aku mati aja. Tenang, santai aja. Pasti bakal ketemu kok. Keluar dulu deh. Aku mau diam sebentar sendiri. Mencari sesuatu gampang saja buat saya. Teknik pedang kosmik. Aura megah dan penuh kekuatan. Tampak sekarang. Inilah Jiang Yao Snow. Kakak benar-benar luar biasa. Satu kode dengan banyak sistem sandi. Kalau bukan aku adiknya, aku tak bisa dapatnya. Sudah selesai. Hari ini aku bakal bikin dia kagum. Jatuh total untuk cinta saya. Kamu tahu apa yang kamu lakukan? Zhou Chen. Kok bisa kamu? Kamu ngapain di kamarku? Cepet keluar. Kasih aku kode utamanya. Repot. Dari mana dia tahu? Kamu ngomong apa? Aku gak ngerti. Ini kamarku, keluar sana. Oh, ngedumel ya. Sekarang aku bakal telepon kakakmu, biar dia lihat apa aja yang udah kamu kerjain. Jangan kasih tahu kakakku soal ini. Beri handphonemu padaku. Asaja, aku kasih kamu barangnya. Oh, jelasin dong kenapa bisa begini. Kakakmu buruk memilih. Belum jadi menantu udah nyuruh adik ipar. Maaf ya, salah aku. Biar aku ngomong dulu. Inilah pahlawan dari saya kasih misi penting. Kamu maksud siapa tuh? Yang mana? Itu kan si pendekar pedang. Nggak tuh aku. Nggak mungkin. Pasti bukan dia. Lo mikir lo tahu ya? Ah iya. Jangan sok ngerti orang cuma karena bela diri. Lo bercanda ya? Nggak mungkin kamu bisa. Kamu nggak pantas dekat pendekar pedang. Lu maksud dia? Lo curang banget. Berkaitan dengan rahasia inti kakakmu. Betul. Dia tahu kemampuan saya. Makanya percaya tugas penting ini padaku. Berbeda sekali dengan kamu. Yang masuk ke keluarga orang lain. Haha, kamu bodoh ya. Kalau Sword Immortal benar-benar ingin kode inti ini, mending minta kakakmu daripada suruh curi. Lalu apa masalahnya? Pahlawan penyelamat Qian Hai.
Dan dia juga sangat ganteng. Tentu saja dia punya alasan yang jelas. Orang sepertimu nggak akan paham kok. Terlambat karena kamu. Aku harus cepat pergi cari pahlawan itu. Aku serius memperingatkanmu. Ceritain ini ke kakakku. Kamu bakal dilarang masuk rumah Jiang. Aku pasti jalankan janji. Oh, pahlawan? Ya, beraninya dia pura-pura jadi aku. Aku mau lihat sendiri pahlawan macam apa dia. Pedang immortal. Suan. Aku udah dapat kode inti. Pedang immortal. Ada yang palsukan aku. Kode utama sudah kubawa. Pastinya, tugas dari pahlawan, aku pasti selesaikan. Pahlawan, hari itu sungguh seram, aku ceritakan padamu. Saat itu, sudah oke. Kerjamu bagus sekali. Nanti aku kasih tahu lebih detail. Saat ini, serahkan dulu kode utamanya padaku. Pahlawan, untuk apa kamu butuh benda ini? Semua ini demi Dri Country. Informasi rahasia, belum bisa bilang. Berikan kode itu. Segera dapatkan kode utama. Menikmati penderitaan Putri Jiang. Tidak ada yang boleh hidup. Jika tidak begitu. Sebentar, jangan dulu. Itu salah. Pretender bodoh, Jiang Yao Snow tertipu. Kamu siapa? Zhou Chen, kenapa ikut? Aku anjurkan kamu pergi sekarang. Jangan bikin repot urusanku dengan pahlawan itu. Lucu banget. Kamu. Ternyata kamu yang menyelamatkan kota Qianhai waktu itu. Benar sekali. Aku sendiri. Po, saya ingin bertanya, Bapak bagaimana mengatasi bom? Pastinya. Jangan bicara. Mari dengarkan apa katanya. Makan. Dia memotong peluru dengan pedang. Segera lenyap dari sini. Atau apa? Pedang ini loh. Kau tidak punya akal. Kamu keliru. Orang putih tak gunakan pedang. Pedang tidak sembarangan ditarik. Dari mana kamu tahu? Dia penguasa pedang. Dia pasti tarik pedang. Apakah dia palsu? Dia memang penipu. Astaga, keberanian tanpa tanding. Kamu cuma bodyguard, berani jelekan dia? Zhou Chen, segera pergi sebelum pahlawan itu marah. Aku tak bisa melindungi kamu. Zhou Chen. Hanya seorang bodyguard. Aku kira dia seorang ahli. Siapa berani ganggu? Terlambat untuk mencari mati. Hari ini dia berkali-kali tantang saya. Aku bakal ajari dia. Pahlawan. Dia cuma iri dengan kekuatanmu. Nggak ada maksud lain kok. Jangan marah. Aku suruh dia pergi. Zhou Chen. Cepat. Ayo. Zhou Chen. Syukur kamu hanya bodoh, tapi enggak jahat. Kalau enggak, susah aku jelaskan ke kakakmu. Itulah. Lalu pahlawannya. Kalau mau serang, ayo mulai. Aku penasaran apa aja yang kamu bisa. Zhou Chen, kau. Pahlawan itu nggak sengaja. Dia emang begitu. Karena Yao Sue, aku pengen maafin kamu. Kamu terus tantangin. Kenapa? Zhou Chen, kamu nyari mati ya?
Aku pengen lihat. Siapa sih yang nyari mati? Ini apa sih? Apa ini? Beraninya pura-pura pedang immortal. Apa yang terjadi? Bagaimana mungkin Zhou Chen? Lu ternyata sehebat ini. Waspada. Pahlawan. Kamu bukan pahlawan. Kamu hanyalah orang barbar, hampa. Baru sadar sekarang ya? Pakai baju putih aja sudah bikin kamu keliling. Lu emang imut banget ya, sayang. Suku barbar. Mau gunakan kode melawan Gan Country. Aku hampir bikin kesalahan besar nih. Kasih aku kode itu sekarang. Kalau enggak, aku bakal bunuh lu. Zhou Chen, tangkap ini. Mai. Dia barbar. Kalau enggak lo tipu aku. Aku Jiang Yao Snow. Meski mati, aku nggak akan punya hubungan dengan kalian. Pergi bawa kode itu. Sampaikan maafku ke kakakku. Katakan aku menyesal. Ayo, segera kasih aku. Kalau enggak, aku bunuh dia. Zhou Chen, ayo. Nggak usah mikirin aku. Enak banget sih. Ma, aku nggak salah kalau harus ungkap diri. Yang ini. Aku punya pedang. Membelah bulan di langit. Memenggal tanduk naga di sumur naga. Zhou Chen, kamu pedang sakti. Pedang sakti. Tapi, makasih, B. Ngapa-ngapain aku sih? Kenapa? Nggak apa-apa. Aku cuma takut. Aku malah. Hampir aku bikin kesalahan fatal. Semua gara-gara kamu. Mau nyambar misil aja, kok pamer kecil badai? Masalah. Bagaimana mungkin ini salahku? Jadi orang baik itu susah. Matanya. Pahlawan sejati di hari itu. Lalu apa? Di seluruh dunia ini, tidak ada yang lebih keren dari kamu dengan pedangmu. Kamu belajar ilmu keabadian? Kamu pacaran sama kakak aku. Gimana kalau kamu lihat aku aja? Para pelatih keabadian biasanya punya beberapa pasangan rohani. Aku cuma iseng. Aku cuma ngelucu. Aku nggak bakal rebutan cowok sama kakak. Cuma suamiku. Jangan sekali-kali bilangin ke kakak kalau aku curi kode. Kalau kamu cerita, aku mati. Baiklah, tapi kamu harus janji satu hal. Tutup-tutupin identitasmu ya. Gimana kamu bisa tahu? Para pahlawan punya sisi lain yang tersembunyi. Film jenis ini sudah biasa. Ngomong apa kamu? Kode utama ditemukan. Benar. Mata-mata suku barbarian mencuri barang itu dan kini diadili. Sepertinya tidak waras dan bertindak sangat kacau. Dia tertawa seperti pahlawan, lalu menangis seperti gila. Yang penting sudah ketemu. Serahkan AI ke pemerintah sebelum terjadi masalah. Bantu kabarin rumah gubernur kalau AI udah jadi dan bisa diserahin ke negara. Direktur Jiang sampai juga. Nggak nyangka Direktur Lin ikut hadir. Begitu juga. Direktur Lin tak disangka Anda datang. Hai, Direktur Jiang hebat. Saya datang mendukung. Setiap generasi memang... Direktur Lin terlalu memuji. Semua ini hasil kerja keras kelompok kami. Siapa orang ini? Oh, ini pengawal saya. Pengawal. Cukup santai juga. Ya udah, saya masuk dulu menunggu Direktur Jiang.
Kenapa berpakaian begitu? Lupa ada tamu penting. Bukankah ini sudah cukup baik? Santai dan nyaman. Ayahku sering pakai. Om-omnya sebentar lagi pasti pensiun. Kamu masih muda banget. Hari ini bertemu negarawan. Tentu beda kan? Ada apa sih sama negarawan? Negarawan sangat istimewa. Didikin posisi penting. Lapor langsung ke kaisar, tindakan dulu baru lapor. Semua anggota keluargamu. Benar-benar. Sudah. Nanti ikutin aku ya. Jangan sampai ada masalah. Harus menyerahkan AE ke negarawan. Kalau enggak, nanti aku bilang ke Bibi ya. Tanpa undangan tidak boleh masuk. Apa maksudnya? Undangan spesial. Kenapa dilarang masuk? Banyak tokoh penting di pesta, meski undangan spesial. Kalau mau masuk, tunjukkan kartu undangan dulu. Ini aturannya. Aturan. Kapan Hotel Zofan pakai aturan kayak gini? Kok saya nggak tahu ya? Nggak nyaman rasanya sama sikapmu. Tuan Jiang, bos sudah bilang, tanpa undangan tidak bisa masuk. Saya cuma penjaga gerbang. Jangan bikin saya repot. Kamu. Bos Jiang merepotkan penjaga gerbang. Kalau ini tersebar, pasti orang-orang bakal ketawa ngakak. Oh iya, lalu si pengawal jelek di sampingmu itu juga. Dengan baju kayak gitu, mau masuk Hotel Zofan kita, mending pulang aja, mandi terus tidur. Wang Mingyang, aku yakin kamu. Udah berapa kali kamu bikin masalah? Apa tujuanmu sebenarnya? Kami diundang oleh rumah tuan kota. Takut menyakiti rumah tuan kota. Oh, rumah tuan kota. Keluarga Wang memimpin perdagangan di kota Qianhai. Rumah tuan kota tidak boleh mengubah aturan bisnis. Selama saya di sini, tanpa undangan tidak bisa masuk Hotel Zofan. Wang Mingyang, tahu akibatnya. Aku nggak peduli. Zhou Chen ke rumah tuan kota. Dia nggak berani menghentikan kita. Rumah tuan kota. Bukannya itu wilayah ibu. Kalau sampai ketahuan kita berdua menipunya, pasti dia bakal marah banget. Zhou Chen. Hai. Cuma undangan. Nggak perlu ke rumah tuan kota. Undangan itu, kamu siapa? Nekat pengen dapat undangan dari keluarga Wang? Aku mau bilang sesuatu. Kalau kamu bisa bawa undangan itu, aku bakal makannya di depan matamu. Yuk! Pemuda Wang bohong cuma buat makan. Aku bakal penuhi permintaanmu. Tidak ada undangan. Lalu mau ngomong apa sekarang? Zhou Chen, undangan ke hotel ini ada tandanya yang spesial. Yakin bisa dapetin? Kalau enggak, ke rumah tuan kota. Nggak usah. Udah dapet. Teknik peminjaman Kian Kun. Netzer. Orang-orang ini nyari lama, nggak ketemu. Jangan memaksakan dirimu. Cepat pulang dan minum susu. Sami telah ditemukan. Here. Bukankah ini undangan kalian? Bagaimana bisa? Kamu pakai tipuan. Atau terima kekalahanmu dulu setelah makan undangan. Baru kita bicara soal tipuan. Anna, kenapa kekuatanku melemah? Ternyata kamu beneran punya undangan. Ayah kasih ini, aku lupa balikin. Tuhan Wang suka sombong. Mengabaikan martabat tuan kota, mereka menolak kami masuk. Gagal menghentikan satu orang pun. Tidak diterima di sini. Ayah, keduanya, silakan keluar.
Apa yang dimaksud Tuhan Wang? Apa yang dimaksud Tuhan Wang? Hari ini kami menyerahkan AE ke Kian, namun kalian menghalangi. Apa tujuan kalian? Banyak alasan apa? Wang tidak menerima kalian. Segera usir mereka. AE yang diciptakan oleh grup Jiang kami. Perlawanan terhadap barbar harus diserahkan ke cendekiawan Kian. Kalian gagal menyelesaikan tugas penting. Ngompe. Siapa yang berani bertindak? Kumpulan sampah. Gagal mengalahkan dua anak muda. Yang terhormat. Yang terhormat. Yang terhormat. Wang gagal menjalankan tugas. Mengganggu yang terhormat. Usir mereka sekarang. Apa? Tidak ada lawan? Anak muda, meskipun muda, kamu sudah cukup kuat. Jadilah milikku dan layaniku. Hidupmu akan penuh kemewahan. Terlalu rahasia-rahasia. Suku barbar dengan tato. Orang barbar, kenapa bisa begini? Benar. Saya penjaga suku barbar darah merah. Lihatlah aku. Ini adalah kehormatanmu. Pelindung kalian hanya begini. Kamu hanya bersembunyi dan takut-takut menunjukkan wajah. Nah, sehebat apapun kamu, apa gunanya jika kita bisa menghentikanmu? Gagal kirim kode ke Dakian. Esok hari, rudal kami akan menutupi Dakian. Jelas aku dirugikan. Apakah kita sudah berakhir? Kamu adalah seorang immortal pedang. Apa yang bisa dilakukan? Bisa kamu menjaga negara. Wang Mingyang, keluarga Wang bekerja sama dengan barbar pengkhianatan. Barbar janji banyak emas. Manusia mati demi harta. Aku khianat. Apa yang bisa dilakukan? Jiang Yaoning, barbar suka orang kompeten. Bawa keluarga Jiang ke barbar dan serahkan Ahe. Status keluarga Jiang setara dengan kami. Nanti kamu nikah denganku. Kita berdua akan menjadi pasangan paling kuat dan kaya. Pengkhianat berani datang. Meski semua pria di dunia hilang, aku tak akan pernah bersamamu. Kamu. Suatu hari nanti kamu akan menyesal atas perkataanmu. Kenapa bengong begitu? Tangkap mereka sekarang. Pemimpin kota dagang adil. Kalian akan dihukum karena mengkhianati negara. Siapa pemimpin kota Qianhai? Kalau keluarga Wang bersama barbar. Setelah hari ini, ketika kota jatuh, aku pimpin. Ayo gerak. Siapa berani melawan? Siapa yang berani melawan mereka? Kakak Zhou. Kakak, kenapa datang? Siapa kamu sampai berani ikut campur urusan kami? Aku datang membawa pesan dari pemimpin kota Qianhai. Mari kita lihat. Siapa yang berani melawan mereka? Pelawak cuma andalkan wajah. Berani berkata sombong. Mengaku bisa mewakili pemimpin kota. Apakah kamu yakin aku percaya? Dengan satu kataku, perusahaan besar Dakian menghentikan karir. Mulai sekarang, Minta ampun saja. Keluarga Wang kalian baru akan menyesal setelah terjadi sesuatu. Kamu meragukan otoritasku. Tahu siapa aku? Penguasa kotanya adalah aku. Fata. Yaoning tak tahu ibu sejatinya. Apa maksudnya? Apakah itu ibumu? Kamu tampak seperti badut. Kalau aku jadi kamu, aku bakal mikir keras gimana caranya supaya keluarga Wang senang sama kamu. Baru deh, mungkin ada kesempatan buat kamu akting lagi. Ada masalah. Jangan provokasi kakak. Dia bisa melakukan apa saja kalau marah.
kakak dan kalian. Nyakak banget. Dekat sekali. Kakak, kamu lupa peringatan ibu tentang identitas kita? Aku tidak tahan. Aku belum membunuhnya. Itu sudah terlalu baik. Yao Ning, cuma efek aja. Zhao Qingyan, aku tak pernah menyangka kamu berani pakai efek jelek seperti itu untuk ngeri orang. Main drama beberapa hari, udah merasa jadi kultivator ya? Lu serius banget ya? Properti apa selanjutnya? Pilihannya pecahkan vas atau tendang meja. Hahaha. Siapa sangka Zhao Qingyan pakai efek dan properti buat bohongin orang? Itu benar-benar bikin rugi. Dari mana dia dapat ide gini? Kelihatannya serius-serius. Di balik layar, cara aneh buat sponsor. Cepat-cepat hentikan. Ibu udah bilang, luar sana jangan ungkap identitas kultivator atau hidup tak damai. Tahan agar damai. Mundur, ruang lebih luas. Bukan soal menang atau kalah. Jangan omong kosong sama orang goblok. Ngomong-ngomongin panjang pendeknya. Zhou Chen, kakak perempuan itu, apakah kamu baik-baik saja? Mungkin. Tidak ada hal penting. Keluarga Jiang telah jatuh rendah. Mengirim orang tak berguna dan gila. Apalagi yang bisa kamu lakukan, Jiang Yaoning? Kelilingi mereka semua. Tangkap mereka. Wang, melihat kalian bosan dengan hidup kalian. Aku. 1, 2, 3. 7. Aku benar-benar ingin melihat. Siapa berani sentuh anak tuan kota Qianhai? Ibu, Tuan kota Qianhai bukan wanita paruh baya. Keluarga Jiang anggap kami bodoh. Kirim orang gila. Yaoning, tenanglah. Bibi di sini. Tentu saja kamu tidak tahu karena posisimu. Belum pantas tahu urusanku. Tentu saja. Hari ini saya datang dengan maksud jelas. Saya mungkin tidak tahu, tetapi mengenai token ini. Kalian pasti mengenalnya. Bedwe. Ini token penguasa kota. Penguasa kota Qianhai? Iya, Tante. Benar. Maaf telah menyembunyikan. Wang Tianba. Wang Tianba, keluargamu bersekongkol. Sebagai penguasa kota Qianhai. Tangkap mereka. Datanglah. Tangkap para mata-mata itu. Babi! Tunggu dulu. Siapa kau sampai berani sombong di hadapanku? Permintaan dari suku-suku. Pemimpin wilayah kerajaan besar Qian. Penguasa kota Qianhai melawan atasan dan mengganggu tamu saya. Hukuman apa yang layak untuk mereka? Tuan Qian juga bersekongkol. Leluhurmu adalah pahlawan yang gugur demi kekuatan agung. Apa kamu tidak takut pada leluhurmu? Kalian keras kepala dan tidak mau berubah. Bangsa asing yang kuat. Simbol kebebasan. Itulah tempat kita sejati. Terbaik untuk kita, kalian. Waktunya ganti. Saat senjata modern mereka tiba, tidak ada tempat kalian menangis. Lebih baik daripada kamu yang menjual diri. Saya pemimpin kekuatan agung, nyatakan. Senmingi. Untuk kalian berdua.
ikat mereka dan bawa kepada saya. Mana? Tunggu! Siapa yang berani melampaui batas? Bukan aku katakan, Jiang Yaoning, berapa banyak bantuan yang kamu dapatkan, namun semuanya sia-sia. Pemimpin Agung Kering hadir. Siapa lebih besar dari dia di Dresi? Keluarga Wang dan bangsa asing tak sadar pertemuan nasional di Malaysia. Apa yang kamu maksud? Ketua Institut Penelitian Agung Kering, Kepala Biro Teknologi Dagang Kian. Jadi dia itu. Kamu, ahli nasional Dagang Kian. Siapa sangka? Dagang Kian menghasilkan pengkhianat. Melukai saudara sendiri. Bagus sekali. Semua ini karena kalian. Kaum barbar menemukan kesempatan. Amankan semuanya. Orang tak terkait. Hapus semuanya. Ahli negara. Aku keliru, seharusnya tidak bekerja sama dengan musuh. Ampuni aku. Diam. Ini mungkin Yaoning ya? Oh, Diam. Beliau ini ayah saya. hah? Ayah saya terus melakukan riset di Dagang Tian sehingga jarang muncul di grup WeChat. Ayahmu ahli nasional, ibumu pemimpin kota, kakakmu artis. Berapa rahasia lagi yang kamu sembunyikan? Bagaimana denganmu? Apa identitasmu? Nanti kamu tahu. Ngapain kamu senyum-senyum? Semua ada, termasuk negarawan. Semua yang harus datang sudah di sini, nggak usah dicari lagi. Kalian mau ngapain? Mau ngapain? Bapak, mereka terus-terusan gangguin rencana kita. Saya dengar Anda punya obat rahasia dari suku liar yang bisa bikin kuat banget. Bisa kasih saya nggak? Biarkan saya balas dendam. Oke, boleh juga kamu. Racun suku liar, hentikan dia! Tolong! Lepas! Yes! Yang itu! Ini. Menggoyang pohon. Ini namanya nggak tahu diri. Sekarang giliran kalian. Setelah aku urus mereka, giliranmu Jiang Zong. Zhou Chen, bawa para paman dan bibi keluar. Mereka penting untuk Kian. Tenang, masalah kecil. Ayo buruan pergi. Bos Jiang. Mereka nggak peduli sama kebaikanmu. Nggak ada yang boleh pulang. Udahlah. Aduh. Tunggu. Sekarang sudah tidak ada orang asing, kan? Apakah saya boleh bertindak sekarang? Bodoh apa ini? Berani-beraninya mengincar anakku. Hari ini, biarkan aku urus mereka. Kembalikan kesimpulan dari masa lalu. Valian. Ternyata bisa menyala juga. Tenang saja. Ini cuma soal sepele. Aku yang coba duluan. Aku sudah muak banget di dalam hati. Aku duluan. Aku yang nyobain. Yang ketiga, Mau ngapain? ikuti aturan lokal, gunakan batu gunting kertas saja.
Bagus ide itu. Batu gunting kertas. 20. Batu gunting kertas. Batu gunting kertas. Jangan anggap aku nggak ada ya. Nggak tahu diri banget. Hebat! Aku menang! Hai. Anakku. Bu, kenapa cari masalah? Astaga. Wih, Memalukan, obat istimewaku terbuang sia-sia. Habisi mereka semua. Jalan kehidupan begitu tak jalan ilahi begitu penuh. langit bergetar, jalan kuat. Ibu hampir kelaparan. Terima kasih. Ternyata pelatihan spiritual. Benar adanya. Cie, bagaimana bisa? Ada sesuatu yang salah. Cuma tipu daya mata. Semua cuma tipu daya. Kondisinya buruk. Tidak lapar, tapi boleh makan jika mau. Wah, ibu kadang aneh. Kenapa nggak bilang dulu? Si tua bangka. Ayo, keluarkan semua jurusmu. Oke, bagus sekali. Tidak mungkin aku kalah. Kalian cuma separah semut aja. Oke, Dea. Nggak pakai sepatu hitammu. Coba satu langkah lagi, pasti sukses. Astaga, jijik banget. Nggak usah sok keren gitu. 20. Tisu, aduh, dingin. Aku mati, kalian pun ikut. Dasar orang keras kepala. Jangan dipegang, iya. Astaga. Kok bisa gini sih? Batu giok itu apa sih? Giok purba yang sangat langka. Ini barang legendaris dari dulu. Batu yang lumpuhkan mantra. Jadi, kalian takut pada ini? Dasar bodoh. Kamu suka mencuri perhatian. Tunjukkan benda bercahaya kalian lagi. Aku pikir kalian punya keahlian istimewa. Ternyata cuma segini kemampuan kalian. Tapi, jika kamu bersedia berlutut dan meminta ampun, aku akan pertimbangkan untuk tidak menyakiti keluargamu. Gimana nih? Wang Wangming, kejahatan akhirnya hancur. Keluarga Wang menjual negara, mana mungkin ada akhir baik untukmu? Nasib keluarga Wang bukan urusan kalian yang sebentar lagi mati untuk dinilai. Karena tak mau berlutut, Ming Yang, sekarang pukul mereka sampai berlutut. Apakah kalian berani? Anakku terluka sedikit saja. Kian Hai tidak akan lepaskan kalian. Dagan tak akan lepaskan kalian. Kenapa bocah itu belum bertindak? Jangan kira aku gak sadar. Kekuatannya gak mungkin begitu lemah hanya karena batu dingin itu. Dia cuma belajar dari King Yan, suka pura-pura aja. Giok ini lebih dari 1000 tahun, hampir 10.000 tahun. Butuh waktu untuk menyerang. Aku tidak sengaja. Terlalu berisik. Sangat berisik tanpa henti. Pilih, aku cabut lidahmu atau kamu berlutut dan sujud padaku. Berlutut dan sujud padaku. Zhao Chen tak akan berlutut. Aku yang harus menghadapimu. Jangan sentuh mereka. Tenang saja, aku tidak akan menyakitimu. Lihat siapa kau. Siapa suruh bermimpi mulu? Jangan pura-pura angkuh. Tolak kebaikan, menerima hukuman. Shut up.
Iya. Mustahil. Baru sekarang bertindak. Ibumu pasti lelah mati. Tidak mungkin. Aku punya giok. Dasar bodoh. Pikir bisa mengalahkanku dengan batu jelek? Ada yang salah. Batu giok ini masih sempurna. Kamu siapa sebenarnya? Pemimpin 7 besar Suan. Kultivator puncak. Zhou Chen. Puncak dan pemimpin Suan. Jangan anggap aku bodoh. Membandel tanpa akal sehat. Jangan bicara, langsung bertindak. Lalu apa? Mustahil. Bisa jadi. Zhou Chen. Zhou Chen, kamu baik-baik saja? Aku tidak apa-apa. Jangan khawatir. Aku hanya sedikit lelah. Muntah darah, tapi bilang baik-baik. Yuko, jangan menangis. Wajahmu jelek. Goblok, kamu aja mau mati? Aku cantik buat siapa? Nakal banget. Sedikit seperti diriku dulu. Kenapa nggak belajar hal baik? Malah ikut-ikutan ayahmu yang tua itu. Maaf ya. Menyembunyikan siapaku. Tidak sengaja menyembunyikan. Tolong maafkan aku, ya. Tidak. Sudah dimaafkan, jangan pura-pura tidur. Zhou Chen, sudahlah, bangun. Berpura-pura lagi jadi aktor terbaik. Kamu ambil hadiahnya untukku. Hei, kau pasti warisan bakatku dalam urusan cinta. Apa maksudmu ahli cinta? Bukannya kau bilang aku cinta pertamamu? Yao Ning, jangan sedih. Dia pura-pura menipumu agar kamu tidak marah. Mai, jangan nangis. Aku baik-baik saja. Aduh, sakit sekali. Menipu aku pukul kamu.